Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 28 September. Santo Wenceslaus. Pada tanggal 28 September Gereja Katolik menghormati Santo Wenceslaus, seorang penguasa Eropa Tengah yang meninggal di tangan saudaranya, ketika berupaya memperkuat iman Katolik di negara asalnya, Bohemia. Selama kunjungannya ke Republik Ceko pada tahun 2009, Paus Benediktus ke-16 menyebut Santo pelindung negara tersebut sebagai seorang martir bagi Kristus, yang memiliki keberanian untuk memilih kerajaan surga daripada godaan kekuasaan duniawi. Santo Wenceslaus lahir sekitar tahun 903. Ayahnya Adipati Wratisław adalah seorang Katolik, namun ibunya Putri Dragomir menganut agama pagan asli. Dia kemudian mengatur pembunuhan Wenceslaus dan neneknya Ludmila, yang juga seorang santo yang dikanonisasi. Semasa mudanya, Wenceslaus mendapat pendidikan agama yang kuat dari Ludmila, selain teladan baik dari ayahnya. Dia mempertahankan cara hidup yang baik, ketika kuliah di dekat Praha, membuat kemajuan yang signifikan baik secara akademis maupun spiritual. Namun setelah kematian ayahnya, Wratisław, bangsawan muda yang taat ini menghadapi krisis spiritual dan politik. Ibunya Dragomir, yang tidak pernah menerima iman Katolik, menentangnya sepenuhnya. Dia memanfaatkan kematian suaminya sebagai kesempatan untuk menghancurkan agama yang diterima orang tuanya dari Santo Cyril dan Methodius, melalui cara-cara yang mencakup menyingkirkan umat Katolik dari jabatan publik, menutup gereja, dan mencegah semua pengajaran iman. Ibu mertua Dragomir yang beragama Katolik, Ludmila, mendesak Wenceslaus untuk merebut kekuasaan dari ibunya dan mempertahankan keyakinan mereka. Upayanya untuk melakukan hal tersebut mengakibatkan negara terbagi menjadi dua bagian, satu diperintah oleh Wenceslaus, atas saran Ludmila, yang lainnya diperintah oleh adik laki-laki Wenceslaus, Boleslaus, yang telah menyerap kebencian ibunya terhadap gereja. Wenceslaus, yang lebih memilih menjadi biarawan dan bukan adipati, membentengi dirinya dalam perjuangan ini melalui doa yang sungguh-sungguh, asketisme yang ekstrim, pelayanan amal, dan sumpah kesucian. Sementara itu, ibunya berencana membunuh Ludmila dengan mencekiknya di kapel pribadinya. Hari raya liturgi Santo Ludmila adalah tanggal 16 September. Adipati Bohemia juga menghadapi ancaman invasi dari luar negeri, ketika Pangeran Radislaus dari Gurima menuntut agar Bohemia tunduk pada pemerintahannya. Ketika Wenceslaus berusaha menghindari perang dengan menantangnya dalam pertarungan tunggal, dua malaikat dikatakan telah muncul, menangkis lembing yang dilemparkan ke Wenceslaus dan segera menginspirasi Radislaus untuk berlutut sebagai tanda menyerah. Selama masa pemerintahannya, Wenceslaus menerima peninggalan beberapa orang suci dari Kaisar Romawi Suci Otto I, yang juga menganugerahkan kepadanya gelar Raja Wenceslaus. Namun beberapa bangsawan di negaranya sendiri membenci moral ketat Raja Suci tersebut, dan bersekutu dengan Dragomir dan Boleslaus. Saudara laki-laki Wenceslaus berusaha tampil sebagai pembawa damai, mengundang raja ke wilayahnya untuk merayakannya. Ketika Wenceslaus sedang berdoa di kapel selama kunjungannya, kaki tangan Boleslaus menyerang dan melukainya. Boleslaus sendiri memberikan pukulan terakhir, membunuh saudaranya dengan menusuknya dengan tombak. Santo Wenceslaus meninggal pada tanggal 28 September tahun 935. Kaisar Otto menanggapi kematian Santo Wenceslaus dengan menyerang Bohemia dan berperang melawan Boleslaus selama beberapa tahun. Ia berhasil menaklukkan wilayah tersebut, dan memaksa Boleslaus membatalkan tindakan anti-Katolik yang diambil ia dan ibunya. Tidak ada bukti bahwa Dragomir, yang meninggal segera setelah pembunuhan Santo Wenceslaus, pernah bertobat karena telah membunuh anggota keluarganya. Boleslaus, bagaimanapun, menyesali dosanya ketika dia mengetahui mukjizat yang terjadi di makam saudaranya.
Dia memindahkan jenazah Santo Wenceslaus ke katedral untuk dihormati oleh umat beriman. Santo Wenceslaus, doakanlah kami. MAP TV Channel.